alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita dihadirkan ke masjid yang kita cintai ini. Semoga rangkaian ibadah kita dari sholat maghrib, sholat tarawih, dan insya Allah sholat witir menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dari awal sampai akhir, bahkan sebagian kita ini sudah beribadah 30 tahun, 40 tahun misalnya, bergantung usia kita. Apakah kita sudah merasa banyak beribadah? Belum gitu. Kalau yang banyak saja diingatkan, jangan tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, apalagi yang ibadahnya tipis-tipis, apalagi yang ibadahnya belum banyak sesuai dengan pengakuan kita. Ini sebenarnya pengakuan tawadhu, pengakuan berangkat dari kerendahan hati. Sebab umat Nabi Muhammad, sebagaimana permintaan beliau ketika ibadahnya bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, tidak harus tahu, tidak harus ditampakkan bentuk Lailatul Qadar yang hadir kepada kita, tapi yang penting ibadah kita bersama dengan malam Lailatul Qadar. Maka khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau misalnya dari usia 30 kita perhatian betul kepada Ashrul Awakhir misalnya, maka ribuan bulan, bahkan puluhan ribu bulan kalau kita selalu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan jangan tertipu dengan banyaknya amal ibadah? Di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim dikatakan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Tidaklah seseorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah sebab amal ibadahnya rendah. Wala yujiruhu minan nar, dan juga tidak dihindarkan dari api neraka sebab ibadahnya. Makna hadis ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari disampaikan. Pertama, pemahaman yang pertama adalah bahwa sebelum kita berangkat beribadah ke tempat yang kita muliakan ini, Allah telah memberikan taufik kepada kita. Allah telah memberikan taufik. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Tapi mantunya Pak Agung malah dibalik, taufik hidayah. Hidayah itu taufik. Hidayah irsyad itu apa? Orang tahu kalau hadir ke
masjid untuk sholat berjamaah tarawih ini baik, tahu, banyak yang tahu. Muslim tahu, setiap muslim tahu. Tapi apakah semuanya hadir? Tidak, karena hanya mendapatkan hidayah irsyad, belum mendapatkan hidayah taufik. Sehingga tadi dikatakan di dalam hadis, tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebab amalnya, tidak. Sebab dia beramal itu didahului oleh pemberian taufik atau hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tergerak, kita digampangkan ibadah, kaki kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai. Namanya hidayah taufik. Kalau didahului oleh hidayah taufik, maka amal itu hanya ikutan daripada hidayah taufik itu. Sehingga yang memasukkan surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa taufik. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, bahwa manusia itu oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, namun nanti beda kelasnya. Kelasnya ini bergantung dari amal yang kita lakukan. Yang sop pertama, yang senang sop pertama, ya itu nanti tingkatan surganya di mana? Yang senang VIP, ya, yang senang sop janda. Nah, kira-kira di mana tempatnya ini? Di Merni. Ada amal ibadah yang membedakan, karena nanti nikmat yang Allah berikan itu beda-beda. Salah satu nikmat yang Allah berikan itu adalah dapat melihat Allah sehari 2 kali bagi orang yang berada di kelas VIP. Maka jangan iri kalau ada mu'alaf baru 3 hari, baru 1 minggu, baru 1 bulan masuk Islam, dia meninggal dunia. Lalu kemudian kita bergumam, enak ya, tidak punya dosa, hanya 3 hari sudah meninggal dunia. Iya benar enak, tapi amal ibadahnya tidak sebanyak yang sudah lama. Belum sempat berpuasa dalam Islam, belum sempat memperbanyak sholat jamaah, belum sempat memperbanyak umroh, ibadah haji, belum sempat memperbanyak sedekah di dalam Islam. Karena itu juga nanti yang akan membedakan kelas-kelas kita di surga. Ini intinya hadis ini, bahwa orang masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, saya tidak mau melakukan amal soleh kalau begitu. Lawang masuk surganya bukan karena amal, tapi karena rahmat. Nah, ini pemikiran yang salah. Bagaimana rahmat Allah berikan kalau kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan? Bagaimana Allah akan memberikan upah kepada kita kalau kita disuruh oleh Allah tapi kita tidak mau? Jadi kadang-kadang ada seorang teman bilang kepada istrinya, "Ma, ayo sholat." Si istri bilang, "Untuk apa sholat? Toh yang sholat saja belum mesti masuk surga. Kamu sholat belum mesti masuk surga," kata istri. Sang suami bilang, "Lah kalau yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Yang amalnya banyak saja tidak boleh tertipu, apalagi yang amalnya sedikit." Sebab dari itu, ya tentu kita terus bermohon kepada Allah agar kita dibimbing, agar kita terus diberikan hidayah taufik, sehingga nantinya
dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.